Pada tanggal 1 Januari 1808, Herman Willem Daendels tiba di Pelabuhan Anyer setelah melakukan pelayaran panjang dan berbahaya dari Belanda. Tugas utama Daendels adalah mereformasi sistem hukum dan mempertahankan Jawa dari Inggris. Dalam upaya mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Louis Napoleon membutuhkan sosok kuat dan berpengalaman di cabang militer. Karena itulah Daendels akhirnya dipilih. Kemudian dikirim ke Hindia Belanda. Lalu, siapakah Herman Willem Daendels itu? Herman Willem Daendels lahir di Hattem, Belanda pada 21 Oktober 1762. Kemudian pada tahun 1808 Daendels mendapat tugas dari Raja Belanda Louis Napoleon untuk menjadi pemimpin tertinggi Hindia Belanda. Daendels juga seorang kaum patriot dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Perancis. Semboyan revolusi Prancis ada liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memimpin daerah jajahan Nusantara ini selama 3 tahun saja, dari tahun 1808 sampai 1811. Dalam rangka mengemban tugas, Gubernur Jenderal Daendels melakukan langkah strategis, terutama menyangkut dalam bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang pemerintahan, dan bidang sosial ekonomi. Dalam bidang ini, langkah yang diambil Daendels adalah membangun benteng-benteng pertahanan baru, meningkatkan jumlah tentara, serta membangun jalan Daendels. Pada masa pemerintahannya, Daendels memperbanyak benteng-benteng untuk sarana pertahanan, di antaranya Batavia, Kerseik Surabaya, Pantai Utara Jawa sebelah barat, dan Yogyakarta. Dalam hal keamanan, Daendels meningkatkan jumlah tentara dan mengambil orang-orang pribumi. Karena waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels akhirnya menambahkan jumlah pasukan dari 4.000 orang pribumi menjadi 18.000 orang pribumi. Salah satu pasukan angkatan darat yang berasal dari Bumiputra adalah Jayang Sekar, yang merupakan pilihan terbaik, cerdas, dan pandai dari tiap dari prefektur di Jawa. Nah, kira-kira apakah jalan Daendels itu? Jalan Daendels adalah jalan yang dibangun pada masa Daendels dari Anyer Jawa Barat sampai Panarukan di ujung timur Pulau Jawa dengan jarak kurang lebih 1000 km. Jalan ini dimaksudkan agar mempersingkat jarak perjalanan di Pulau Jawa, terutama dalam pengiriman pos surat yang kemudian disebut sebagai De Grote Postweg. Jalan raya pos dibangun hanya dengan waktu setahun dengan upah yang minim dan menggunakan sistem kerja rodi untuk para pribumi. Pada bidang pemerintahan, strategi yang digunakan oleh Daendels adalah membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Pulau Nusantara dan menghapus hak feodal. Yang termasuk 9 daerah prefektur untuk mempermudah pengawasan di Jawa, yakni Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumeneb. Dalam memperketat pengawasan, Daendels memasukkan militer dalam birokrasi pemerintahan.
yakni dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan pengembalian aparat di bawahnya. Daendels juga menghapus sistem feodalisme yang dianut berabad-abad di kerajaan Jawa, yakni melakukan campur tangan dan penambahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan dengan cara memaksa raja-raja Jawa menerima dan melaksanakan instruksi darinya. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan, yakni pemberantasan korupsi, reformasi sistem peradilan yang berlaku sebelumnya, dan juga membentuk 3 jenis peradilan. Langkah terpenting dalam pemberantasan korupsi dan penyelewengan kekuasaan pada masa Daendels ialah dengan cara penghapusan pemerintahan pantai timur Laut Jawa. Daendels menetapkan penggunaan adat Jawa Islam dengan hukum Eropa sekaligus dalam sistem peradilan di masa pemerintahannya. Pertama, peradilan untuk Eropa. Kedua, untuk orang timur asing. Dan ketiga, untuk orang pribumi. Dalam bidang ini, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat memberi keuntungan bagi pemerintah kolonial. Di antaranya, membuat perjanjian dengan penguasa untuk penggabungan daerah, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan pemungutan pajak, dan menjadikan kopi sebagai komoditas utama. Dari penjelasan-penjelasan tadi, apa saja dampak positif dari pemerintahan Daendels? Selain dampak positif, apa saja dampak negatif dari pemerintahan Daendels? Sebenarnya, langkah-langkah yang diambil Daendels tidak semua salah. Akan tetapi, dikarenakan pelaksanaannya yang sangat diktator, sehingga banyak raja-raja Nusantara yang menentangnya. Hal ini menjadikan rentan pemerintahan Daendels yang cenderung singkat. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa baru sampai dengan tahun 1816. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, Thomas Stamford Raffles. Awal pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Pada bulan Mei 1811, kedudukan Daendels digantikan oleh William Johnson. Pada tanggal 18 September 1811, Johnson menyerah kepada Inggris di dekat Salatiga. Lalu ditandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang tahun 1811 yang berisi 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto pada tanggal 18 September 1811 secara resmi mengangkat Raffles dengan pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. 3. Tanah milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.
Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. Raffles didampingi oleh para penasehat yang terdiri atas Gillespie, Mutinghe, dan Krashen. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. 3. Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. 4. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi. 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 2. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem monopoli. 5. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan sistem sewa tanah atau land rent. Kebijakan land rent yang dicanangkan Raffles tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian, penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang dikelolanya. Kebijakan land rent. 1. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. 2. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang, tetapi kalau terpaksa tidak berupa uang dapat juga dibayar dengan barang lain misalnya beras. 3. Ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksana pemerintah. Dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. 4. Memberikan kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Akhir pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pada tahun 1814 diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda.